Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nikade Dwi Rizkaryanti. Pada kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar yang sudah saya pelajari melalui platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata topik Merdeka Belajar yang saya gunakan yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar melalui media sosial. Pada topik Merdeka Belajar, kita akan mempelajari 5 modul yang terdiri dari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apa itu isi dari kelima modul ini akan dijelaskan di slide berikut ini. Isi dari topik Merdeka Mengajar merupakan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Kita mulai dari modul 1 yang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada modul 2, kita akan mempelajari mengenai mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik, dan tidak mungkin pendidik mengubah bibit padi tumbuh menjadi jagung ataupun sebaliknya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik kemampuan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Beliau mengenalkan sistem Among yang merupakan esensi dari Merdeka Mengajar, yaitu Ing Arso Suntolodo, Ing Madio Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Selain pendidikan kecerdasan atau keterampilan berpikir, perlu juga pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman, sehingga pendidik dapat memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai dengan keinginan dan bakat murid, sehingga menjadi manusia merdeka. Pada modul 3, kita akan mempelajari bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita ketahui pendidikan selalu berubah, tidak akan mungkin tetap. Dalam melakukan perubahan harus memperhatikan kodrat keadaan dan asas trikon. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam merupakan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman bagian dari dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Sedangkan asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi dalam melakukan perbaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kita lanjutkan ke modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menghasilkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau konektif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karya atau psikomotorik. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik
perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialami. Ki Hajar Dewantara mengenalkan teori konvergensi mengenai kodrat manusia. Teori konvergensi ini didasari atas aliran daya pendidikan, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa itu menganggap anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis sesuai keinginan pendidik. Sedangkan teori negatif itu menganggap anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai tulisan dan coretan. Kemudian, Ki Hajar Dewantara merumuskan teori konvergensi yang merupakan kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidik untuk menebalkan laku baik dan menyamarkan laku-laku yang kurang baik pada anak. Pada modul yang terakhir, yaitu modul 5, kita akan mempelajari pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk menuju hal itu, Ki Hajar Dewantara mengenalkan dengan sistem AMONG, yaitu Ingarto Sontolodo, Ing Madio Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kehendak, dan di belakang memberikan dorongan. Di mana dalam pembelajaran, tuntutlah murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru di sini berperan hanya sebagai fasilitator. Kemudian tuntutan pembelajaran pada abad 21 menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Kemampuan yang menjadi penting pada abad 21 yaitu kemampuan memecahkan masalah, kemudian kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan sosial emosional, dan kemampuan literasi. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di dalam hidup anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat yang dikenal dengan trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan yaitu 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, di mana sistem kecil anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama yang terpenting dalam hidupnya. Kemudian alam perguruan, yaitu wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menentukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Yang terakhir yaitu alam pergerakan pemuda atau masyarakat, wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak sebagai kekuatan pendidikan baik untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Sebelum mengakhiri aksi nyata ini, izinkan saya mengutip tulisan dari Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan anak yang sangat menyentuh dan memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu bebas segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Setelah Bapak Ibu menyimak penjelasan mengenai topik Merdeka Belajar, saya minta tolong kesediaan Bapak atau Ibu melakukan umpan balik dengan melengkapi kalimat berikut melalui link di kolom deskripsi. Sekian pemaparan dari saya mengenai topik Merdeka Belajar. Supaya bermanfaat, mari kita mulai tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk menerapkan Merdeka Belajar, menghasilkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam dan bahagia, Guru Hebat Indonesia.